Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kembali kita bersua melalui video pembelajaran biokimia. Kali ini kita akan mengawali pembahasan kita tentang lipid. Untuk bagian pertama ini kita akan bicarakan terkait dengan struktur lipid. Baik saudara, setelah mengikuti pembahasan ini, maka diharapkan saudara memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan terkait dengan satu gambaran tentang lipid dan kepentingan biologisnya. Yang kedua adalah klasifikasi lipid. Kemudian Anda bisa memberikan contoh dan bisa menggambar struktur asam lemak, khususnya untuk asam lemak jenuh dan tidak jenuh tentu. Keempat adalah struktur kerangka dasar molekul yang membentuk lipid. Dan terakhir adalah sifat fisik, kimia, dan fungsi lipid. Baik, sebagai pendahuluan, beberapa hal perlu diketahui. Yang pertama adalah bahwa lipid merupakan komponen penting dari nutrisi kita, dan tentu saja beberapa organisme lain. Lipid bersama dengan protein dan karbohidrat. Walaupun sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber energi utama dan pertama adalah karbohidrat, barulah kemudian menyusul lemak dan protein. Selanjutnya, bahwa dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, lipid tidak bersifat polimer. Sekali lagi, lipid tidak bersifat polimer. Sebaliknya, lipid merupakan kelompok senyawa yang sangat heterogen di antara senyawa-senyawa yang berada dalam kelompok lipid. Dalam keberadaannya dalam tubuh, ia adalah cadangan. Tadi sudah jelaskan bahwa sumber energi utama pertama adalah karbohidrat. Dalam kondisi krisis energi, barulah kemudian lipid cadangan itu dibongkar untuk menjadi sumber energi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, satu adalah klasifikasi lipid, kemudian struktur, lalu trigliserida dan lilin. Kemudian terakhir nanti adalah peran struktur lipid dalam membran. Baik saudara, kita masuk mengenai klasifikasi lipid. Lipid dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah lipid sederhana. Ini adalah ester asam karboksilat yang memiliki rantai hidrokarbon panjang. Kedua adalah lipid majemuk. Ini adalah lipid sederhana sesungguhnya, tapi kemudian mengikat bagian tambahan gugus fosfat, sulfat, karbohidrat, dan protein, sehingga berikan nama ini familiar saya kira di dalam kajian membran saudara. Ada fosfolipid, ini juga ada macam-macam nanti, seperti fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine. Lalu glikolipid, lipid dengan karbohidrat, dan lipoprotein, yakni lipid dengan protein. Itu kemudian dimaksud sebagai lipid majemuk atau lipid kompleks. Kemudian yang ketiga adalah lipid turunan.
derivat dari lipid. Ini diperoleh dari lipid sederhana dan atau lipid majemuk. Dan beberapa contoh seperti monoasil gliserol, diasil, hormon, vitamin, itu adalah contoh-contoh dari lipid turunan. Secara sederhana kita bisa melihat pada skema ini, lipid ada lipid sederhana seperti lemak, minyak, lilin. Mungkin kalau lilin ini yang familiar Anda kenal, ya, lilin yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi lilin di sini antara lain juga dimasukkan sebagai lilin yang menjadi cadangan makanan pada organisme tertentu. Kemudian lipid majemuk atau lipid kompleks tadi sudah dijelaskan. Kemudian turunan dari lipid itu ada yang berasal dari lipid sederhana dan lipid kompleks. Baik saudara, masih klasifikasi. Jadi lipid simpanan atau lipid cadangan ini bisa Anda perhatikan di bawah jaringan kutania Anda, jaringan kulit. Itu biasanya semakin berisi ketika kita memegangnya, itu satu tanda bahwa lipid simpanan. Tapi ada hal menarik, lilin ini ada pada antara lain misalnya plankton yang memang diburu oleh beberapa organisme, terutama sekali adalah pemakan pemburu plankton itu di laut. Kemudian ada lipid membran, ini yang menyusun membran sel, membran plasma yang menyusun. Ini double membran ini, Anda lihat di sana adalah bagian-bagian dari lipid, mengatur transportasi antar sel. Lalu ada lipid khusus, tentu dengan fungsi khusus. Terlain yang kita kenal vitamin A, D, E, K, ada hormon, ya, termasuk kolesterol darah. Ini yang merupakan klasifikasi lipid. Kemudian kita fokus pada asam lemak. Asam lemak ini mewakili komponen utama dari sebagian besar kelas lipid. Sifat-sifat lipid juga terkait dengan struktur penyusunnya. Dalam hal ini adalah asam lemak memiliki rantai karbon panjang dengan gugus karboksil di satu ujung dan gugus metil di ujung lainnya. Untuk jelasnya mari perhatikan, ini adalah rantai karbon. Ini hanya penggalan, ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9 atom C. Itu umum terdapat 16, 18 atom C. Lalu kemudian bagian dinyatakan di atas tadi, ini adalah bagian metil. Anda sudah tahu, punya pengalaman, punya pengetahuan ketika di SMA dulu. Metil, etil. Ini adalah ujung metil CH3, juga disebut sebagai C omega. Sekali lagi C omega. Sementara yang satu adalah gugus karboksil. Ya, gugus karboksil di ujung. Nah, ini yang disebutkan di atas tadi, rantai panjang dengan gugus karboksil di satu ujung, yang ini, dan gugus metil di ujung lainnya. Bagian ini adalah rantai karbon hidrofobik, tentu selalu membangun jarak dengan air dan memang tidak larut dalam air.
Inilah gambaran asam lemak. Oke. Lalu asam lemak itu memiliki beberapa variasi, ya, dan banyak sifat dari lemak itu ditentukan oleh, tadi sudah disebutkan itu, pada karakteristik dari asam lemak penyusunnya. Mari kita lihat panjang rantai. Sebagian besar rantai asam lemak itu karbon genap. Berarti ada asam lemak C genap, kita sebut saja demikian, artinya atom C, jumlah atom C nya genap, misalnya 6, 8, 10, itu adalah C genap. Tapi juga ada C ganjil, artinya jumlah atom C nya ada 5, 7, 9. Nah, secara umum panjang rantai itu bervariasi antara 12, 22 secara umum, walaupun tentu ada di bawah 12 dan ada yang lebih dari 22. Oke, ada penjelasannya di sini. Asam lemak dengan 2 sampai 6 rantai karbon, sebetulnya yang 2 ini umumnya adalah 4, 6, itu disebut rantai pendek. Ini adalah penyederhanaan saja. Lalu antara 6, 10 atom C nya itu rantai asam lemak rantai sedang, dan 12 atau lebih itu yang kemudian disebut dengan asam lemak rantai panjang. Jadi asam lemak walau secara umum itu adalah 12 sampai 22 atom C nya. Itu variasi atau sifat lemak yang kemudian berbeda karena panjang atom C nya. Nah, yang kedua adalah derajat ketidakjenuhan. Derajat ketidakjenuhan. Jadi asam lemak itu ada yang bersifat jenuh dan ada yang tidak jenuh. Nah, yang tidak jenuh ada yang ketidakjenuhannya ditandai dengan ikatan rangkap. Jika satu ikatan rangkap disebut dengan asam lemak tak jenuh tunggal. Sementara bila memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap, itu kemudian disebut dengan polienoat atau tak jenuh ganda. Jadi asam lemak tidak jenuh tunggal dan asam lemak tidak jenuh ganda. Ganda apabila memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap di antara atom C pembentuknya. Ikatan rangkap umumnya dalam konfigurasi cis. Mari kita perhatikan. Ini gambaran rumus umum, gambaran umum tentang cis. Apa perbedaan di antara cis dan yang kedua adalah trans. Perhatikan atom H. Jika cis itu berada pada deretan yang sama, H, H. Sementara trans itu berada, atom H berada pada posisi yang bersebelahan. Jadi kalau diibaratkan dengan posisi rumah, jalan raya di depan rumah kita, maka tetangga sebelah kiri dan kanan kita itu berarti tetangga cis. Ini sederhananya saja ya. Sementara tetangga di seberang jalan di depan rumah kita misalnya itu adalah tetangga trans. Oke? Nah, ini satu gambaran kalau dibuat sedemikian rupa. Perhatikan bedanya. Contoh asam lemak trans eladik. Perhatikan posisi ikatan rangkapnya ini. Berarti menunjukkan trans. Sementara contoh yang di bawah ini oleat adalah cis. Jadi bersebelahan, dan yang satu adalah saderet. Ya, jadi kalau saderet berarti cis, sedangkan bila bersebelahan adalah trans. Baik, selanjutnya kita bicarakan tentang asam lemak tata nama ya, khususnya tata nama.
Ini penting, apalagi nanti pada saat kita bicara tentang oksidasi, kita mengenal beberapa jenis oksidasi. Tadi saya jelaskan bahwa asam lemak itu rantai panjang. Ini kita gambarkan saja sebagai N. N ini bisa 6, bisa 10, bisa 12, begitu dan lainnya. Yang penting kita perlu tahu adalah nama dari atom C itu. Ini adalah gugus karboksil. Atom C gugus karboksil diberi nama atom C1. Sesudahnya adalah atom C2. Sesudahnya lagi 3, demikian seterusnya tergantung pada jumlah atom C-nya. Lalu di paling ujung dari gugus karboksil adalah atom C omega. Tadi di awal sudah jelaskan ujung omega dan atau ujung metil, gugus metil. C ini adalah C omega. Oke. Selanjutnya kita perlu memahami C alpha, C beta. Atom C kedua dari gugus karboksil itu diberikan notasi alfa. Kemudian atom C ketiga dari gugus karboksil itu berarti atom C beta. Ingat, dari gugus karboksil. Penamaan alfa beta ini ada kaitannya dengan oksidasi. Jadi nanti pada bagian metabolisme kita akan bicarakan ada oksidasi alfa, ada oksidasi beta. Apakah ada gamma? Kalau sekarang untuk memberikan nama, iya, dan seterusnya. Tetapi tidak ada oksidasi gamma. Jadi ada kepentingan penamaan di sini. Oke. Sekarang C omega. C omega sebaliknya kita hitung ini adalah C1 ke arah gugus karboksil. Jadi C1 lalu C2 dan seterusnya sampai gugus karboksil kalau dari ujung omega. Nah, omega juga ini ada hubungannya dengan oksidasi. Kita mengenal oksidasi omega. Sebagai satu catatan, istilah omega boleh jadi saudara sudah sering mendengarnya. Ada satu iklan, tentu saya tidak akan menyebutnya, tapi selalu disebutkan begini, menggambarkan satu anak kecil yang kelihatannya memiliki kecerdasan melebihi dari usianya. Ya, dulu Anda nonton TV, itu ada gambaran seperti itu. Anak kecil kesannya memiliki kecerdasan melebihi usianya. Dan masih ingat ada gunakan payung ketika mencolok bangga, mengambil barang lebih tinggi dari dia, lalu dengan inisiatifnya kemudian mengambil tumpuan. Nah, itu sesungguhnya kata omega. Dengar, omega 3, omega 9 atau omega 6. Nah, itu adalah asam lemak yang memang perannya adalah merangsang perkembangan saraf. Ya. Ada satu produk juga, produk susu, saya tidak menyebut namanya, sering mendengar iklan, susu ini diperkaya dengan omega. Dan ada lagi DHA, itu adalah omega dan DHA itu adalah jenis asam lemak yang di dalam secara biologis itu merangsang perkembangan saraf. Itu satu catatan tambahan ke saudara agar Anda tahu antara apa yang sering kita dengar dengan materi kuliah kita ini. Ya, oke. Masih terkait dengan tata nama. Asam lemak tidak jenuh misalnya diberikan tanda atau simbol segitiga ini, ya, tanda tidak jenuh. Supaya jelas kita bahas dengan contoh. Misalnya
asam palmitat dengan C16, lalu ditulis seperti ini, 16.20. Apa artinya? Asam palmitat terdiri dari 16 atom C tanpa ikatan rangkap, berarti 0. Oke, saya ulangi. Asam palmitat ditulis C16.0, artinya terdiri dari 16 atom C tanpa ikatan rangkap. Jadi berarti asam lemak jenuh. Karena kalau 0 berarti tidak ada ikatan rangkap, berarti asam lemak jenuh. Lalu kemudian ada lagi ditulis seperti ini, misalnya ini contoh asam palmitoleat, tulis 16.21, lalu ada semacam pangkat ke atas, itu segitiga 9. Bagaimana memahaminya? 16 itu menunjuk jumlah atom C, berarti 16. Angka 1 menunjuk jumlah ikatan rangkap, berarti 16 dengan 1 ikatan rangkap. Lalu segitiga 9 ini menunjuk pada posisi ikatan rangkap itu. Jadi berarti berada pada posisi C9 dan 10 dari gugus karboksil. Saya ulangi. Cara memahami, membaca ini berarti atom C, asam lemak itu 16 atom C dengan 1 ikatan rangkap yang berada pada atom C9 10, di antara C9 dan C10. Masih ada beberapa contoh yang bisa Anda lihat seperti ini nanti di dalam satu tabel. Nah, ini satu contoh lain, tulis asam oleat. Asam oleat ini berapa atom C-nya? Ada 18. Ini gugus karboksil. Jadi terbalik posisi tulisnya dari yang tadi ditunjukkan. Jadi kenali saja, ini adalah gugus karboksil dan ini adalah C omega. C. Jadi C18 itu adalah C omega. Ini C3 tidak terlihat. Lalu COH ini karboksil C1. 18.21 itu berarti antara ini 18.21, atom C-nya 18, 1 sampai 18.21 berarti ada 1 ikatan rangkap, yang lainnya ini tidak ada, jenuh semuanya, dan posisinya 9, 10. Jadi 9 karena kita menghitung dari arah sini, 9, 10. Kalau dihitung dari posisi dari sisi ujung omega, maka ini adalah omega 9. Omega 9 berarti pada atom C9 dan menghitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti antara 9 dan 10. Jadi omega 9 itu berarti ikatan rangkap berada pada atom C, antara atom C dan 10, yang menghubungkan antara atom C9 dan 10. Jadi kalau omega 6, maka berarti posisi ikatan rangkap itu berada pada atom antara atom C6 dan 7. Omega 3 berarti antara atom C3 dan C4 dari ujung omega. Nah, sekarang ini adalah contoh asam lemak dengan 1 ikatan rangkap. Jadi asam lemak tidak jenuh tunggal. Bagaimana dengan asam lemak tidak jenuh ganda? Jadi ada 2 atau lebih ikatan rangkap pada satu asam lemak. Kalau dari sisi ujung karboksilat itu tidak ada masalah, Anda tinggal menambahkan. Kalau misal ada lagi pada antara 13, 14, kita tinggal menambahkan 9.2, 13. Berarti di sini tulis 2. Kalau dari sisi gugus karboksilnya. Sementara kalau dari penamaan omega, misalnya ada ikatan rangkap
pada antara 13 14, maka penulisannya adalah 18 2, berarti ada 2 ikatan rangkap, lalu omeganya tetap adalah omega 9. Artinya apa? Berapapun ikatan rangkapnya, maka yang menentukan nama omega 9 misalnya adalah ikatan rangkap pertama. Jadi kalau ada tadi ada antara 13 14, ada antara 16 dan seterusnya misalnya, maka tetap omega 9. Oke. Nah, ini contoh kedua. Ini adalah asam lemak dengan 18 atom C. Ya, sini ada 2 ikatan rangkap antara C9 10 menunjukkan ini, dan antara 12 13. Itu kalau dari sisi karboksil. Sementara dari ujung omega, ikatan rangkap pertama itu terlihat pada antara 6 dan 7. Lalu ada 9 dan 10. Itu yang saya jelaskan tadi, tetap namanya adalah omega 6. Berapapun jumlah ikatan rangkapnya, maka nama omeganya mengikut pada ikatan rangkap pertama dari ujung omega. Nah, ini yang dimasukkan tadi pada tabel penamaan. Jadi ada nama umum, lalu ada nama numeriknya. Ini kalau dibaca, misalnya ini tadi saya berikan contoh, ini 16. Berarti C-nya 16, jumlah ikatan rangkapnya 1, berada pada atom C antara 9 dan 10. Kita berikan contoh yang di bawah. 18.23, artinya atom C asam lemak ini 18, lalu jumlah ikatan rangkapnya adalah 3 yang berada antara posisi 9 10, 12 13, 15 16. Nah, ini kalau Anda rentang posisi itu, Anda buat dengan memperhatikan, mencermati jumlah atom C. Ya, silahkan diperhatikan, boleh Anda buat rentangan untuk menyusun sendiri. Bagaimana misalnya jika menggambarkan jika seperti ini, atom C-nya 20, ada 4 ikatan rangkap berada antara 5 6, 8 9, 11 12 dan 14 15. Silakan Anda melatih untuk bisa membuat strukturnya. Nah, ada satu tambahan muncul dalam tabel, titik lebur. Kita perhatikan, kalau dari nama ini adalah gambaran, berarti ini adalah asam lemak jenuh, jumlah atom C-nya berbeda, jenuh, lalu ke bawah adalah asam lemak tidak jenuh dengan ketidakjenuhan yang semakin besar. Semula adalah 1 tidak jenuhnya, 1 ikatan rangkap, lalu yang di bawah 2, 3 dan 4. Ini sengaja ditampilkan untuk mengambil satu simpulan berdasarkan maksud dari kolom terakhir ini. Mari kita perhatikan. Ini antara 12, 14, 16, ketiganya tidak memiliki ikatan rangkap. Lalu titik leburnya lihat, 45, 55, 63. Apa artinya? Semakin panjang rantai C, satu asam lemak, maka titik leburnya semakin bertambah. Saya ulangi. Ini 12, 14, 16 atom C-nya. Lalu titik leburnya 45, 55, 63. Artinya apa? Semakin panjang rantai asam lemak tidak jenuh, maka semakin tinggi titik leburnya. Sekarang mari kita perhatikan lagi. Ini ada 4 atau asam lemak dengan C18. Yang satu tanpa ikatan rangkap, berarti jenuh. Ini asam lemak tidak jenuh tunggal. Ini asam lemak jenuh ganda. Ganda ada 2, yang ini ada 3, dan ini 20. Ini ada 3. Nah, mari kita perhatikan hubungannya dengan titik lebur. Yang ini adalah asam lemak C18 jenuh tanpa ikatan rangkap.
Lalu yang 13 ini adalah asam lemak. C-nya tetap sama 18, tapi ikatan rangkapnya ada 1. Yang ini ada 2 dan yang ini adalah 3. Apa artinya? Semakin banyak ikatan rangkap pada satu asam lemak dengan jumlah atom C sama, itu akan semakin turun, semakin rendah titik lebur. Oke, silakan diolah untuk Anda resapi, pahami dengan baik. Baik, kita beralih dengan gliserol. Sungguhnya ketika kita bicara tentang lemak, maka ada 2 komponen besar yang menyusunnya dari segi struktur. Kita sederhanakan. Yang pertama adalah yang sudah kita bicarakan tadi, yakni asam lemak. Dan yang kedua adalah gliserol. Asam lemak itu kemudian berikatan dengan gliserol yang membentuk lemak. Jadi kalau disederhanakan, lemak itu sama dengan gliserol ditambah asam lemak. Gliserol tambah asam lemak membentuk lemak. Atau sebaliknya, kalau lemak terurai, maka dia terurai menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, untuk satu penamaan, walaupun secara gambaran seperti ini antara C1 dan C3 sesungguhnya terlihat sama, tetapi antara keduanya itu berbeda. Tapi tergantung Anda mau menulisnya di mana. Satu yang jelas berbeda, tapi satu mulai sini, 2, 3, tapi umum orang menulisnya dari C1, C2 dan C3. Itu gliserol. Ini gliserol memiliki 3 atom karbon dengan 1 gugus hidroksil. Ini cuma panjang kelihatannya kalau disederhanakan, CH2OH, CHOH dan CH2OH. Kalau dibaca, jadi memiliki 3 atom C, ini C1, 2, 3 dengan 1 gugus hidroksil di setiap karbon. Ini yang dimaksud. Jadi kalau ditulis secara umum, CH2OH, CHOH dan CH2OH. Nah, sekarang trigliserida. Trigliserida kemudian ini juga dibedakan. Anda perhatikan saja dari yang dijelaskan tadi, ya, dijelaskan ini adalah rangka gliserolnya. Ini misalnya C1, C2, C3, CH2OH, CHOH dan ini. Nah, apabila ini adalah rumus umum asam lemak R1COOH, R1COOH itu kemudian berikatan dengan gliserol, maka menulisnya seperti struktur ini. Nama dari senyawa ini adalah monoasil gliserol. Monoasil gliserol, ini tentang gliserolnya. Artinya apa? Lemak dengan 1 asam lemak yang berikatan pada gliserol. Itu monoasil gliserol. Lalu jika 2 R1, R2, maka disebut dengan diasil gliserol. Lalu jika 3, berarti R1, R2, R3, itu berarti triasil gliserol. Ini akan kelihatan pada berikutnya. Triasil gliserol yang secara umum disebut dengan trigliserida. Ya. Ini yang dimasukkan trigliserida atau triasil gliserol. Nih, triasil gliserol. Nah, sekarang kembali sini, perhatikan ini 1 asam lemak yang berikatan terestrifikasi dengan gliserol. Yang ini ada 2 dan yang ini adalah 3, trigliserida.
Nah, kita fokus pada yang triglycerida. Yang kita tulis sebelumnya itu R1, ini R1, ini R2, ini R3. Asam lemak itu menimbulkan tadi R1CO, OH. Ada lemak yang kemudian ketiga asam lemaknya yang berikatan dengan gliserol itu sama pada ketiga gugus hidroksil, di mana asam lemak itu terestrifikasi. Ada pula yang kemudian berbeda satu dengan lainnya atau berbeda hanya pada satu. Yang digambarkan di sini adalah ketiganya berbeda. Ini R1, yang ini R2, dan yang ini adalah R3. Inilah yang kemudian memberikan nama trigliserida sederhana, dan yang ini adalah trigliserida campuran atau kompleks. Jadi bedanya apakah ketiganya sama atau tidak sama. Lilin, saudara, menyebut lilin seperti yang saya sebutkan tadi dalam pengantar, ya lilin mungkin seperti di rumah, tapi itu adalah lemak. Untuk diketahui, bisa membaca sini bahwa lilin juga merupakan ester dari rantai panjang asam lemak tidak jenuh. Namun selain gliserol, mereka mengandung alkohol rantai panjang. Jadi ada tambahan alkohol rantai panjang C1630. Mereka memiliki titik leleh, titik lebur yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan trigliserida. Nah, lilin adalah bentuk penyimpanan energi utama pada plankton yang berfungsi sebagai makanan bagi organisme laut. Pada vertebrata, lilin yang disekresikan oleh kelenjar kulit memberikan lapisan pelindung pada kulit dan rambut. Nah, ini yang biasa Anda melihat ada salah satu ada sejenis burung yang menangkap ikan misalnya, berenang atau lalu kemudian bulunya tidak basah. Kenapa? Itu kan ada lapisan lilin di bagian luar yang secara aktif disekresikan. Itu lilin juga, ya, bukan hanya lilin. Yang umum juga kita kenal adalah lilin yang dihasilkan oleh tumbuhan pada bagian daun sehingga nampak pula juga mengkilap, dan itu adalah berfungsi sebagai pelindung dalam rangka meminimalkan transpirasi tentu dan berbagai kepentingan lainnya. Ini gambaran lilin. Tadi sudah dijelaskan, ambil contoh saja ini. Nah, penjelasannya dari sini, rantai panjang asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Nah, ini rantai panjang asam lemak, ini bukan dua ya, ini sambung dari sini, sambung lagi, cuma mengambil ruang di balik sini. Yang ini sederhana, kita lihat triacylglycerol, ini adalah berarti triacylglycerol campuran, karena antara C1 C2 itu tidak sama gitu. Nah, ini sederhana ya, campuran, ini juga campuran berbeda. Nah, semua ini adalah gambaran mengenai struktur kimia lipid dari jenis lilin. Lalu kemudian apa pentingnya secara biologis lipid ya? Nah, tentu saja satu, kelebihan energi yang diperoleh dari makanan itu diubah dalam bentuk penyimpanan. Jadi kalau Anda yang semakin gemuk, semakin batala, itu dalam bahasa kasar, itu satu indikator bahwa Anda menyimpan banyak lemak. Lemak memang berfungsi dalam melindungi tubuh. Anda bisa melihat sehari-hari kalau musim hujan atau kita berada pada daerah dingin, bagi yang memiliki tumpukan lemak dalam tubuhnya itu rasa dinginnya tidak seperti yang dirasakan orang yang umum ya, yang apalagi yang kurus dan cepat sekali, karena lipid itu berfungsi sebagai juga insulator.
Lipid melindungi permukaan hewan dan tumbuhan. Ya, jadi selain sebagai berfungsi, saya sering menyebutnya lipid fungsional dalam konteks jumlahnya ini bisa berubah dengan cepat. Lalu kemudian ada lipid struktural, berperan dalam menyusun membran plasma atau membran sel. Nah, ini adalah rangkuman saudara dari apa yang sudah kita bicarakan. Ini ada lipid merupakan kelas molekul beragam yang sedikit larut dalam air dan pelarut. Silakan dibaca, dihayati baik-baik, karena ini adalah rangkuman. Ada beberapa poin penting, Anda tentu bisa menambahkan dengan lain berdasarkan pembahasan, dan berharap Anda mengeksplor dari berbagai sumber bahan bacaan, referensi untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang lipid. Baik saudara, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan memancing saudara untuk tahu lebih banyak, karena penjelasan tentang lipid tentu tidak bisa selesai hanya dalam waktu belasan menit misalnya. Tugas kalian adalah mengeksplornya lebih jauh. Semoga sukses saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.